Heyo, aku Tara Nadira, mahasiswa Manajemen 2020. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal ngebahas 3 pembahasan soal mengenai ujian akhir semester Matematika Ekonomi. Dimulai dengan nomor 1 yang membahas tentang konsep optimisasi dengan turunan. Yuk disimak. Oke, soal nomor 1 yaitu jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian, berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Yuk kita sama-sama bahas. Sebelum kita menjawab soal nomor 1, kita perlu cari tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu turunan? Jadi, turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx, atau dfx per dx atau y aksen. Lalu, apa hubungannya dengan optimisasi? Optimisasi adalah memilih alternatif terbaik yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu yang tersedia. Untuk mencari optimisasi ini, kalian harus menggunakan turunan ya. Masalah optimisasi ini ternyata dapat diformulasikan dalam permodelan matematika loh, yaitu dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Dalam optimisasi, kita biasanya mengenal dengan yang namanya titik ekstrim. Titik ekstrim adalah berupa titik maksimum atau titik minimum. Syarat utama titik ekstrim ini adalah turunan atau diferensial, yaitu fungsinya harus sama dengan 0. Yang kedua yaitu titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama kurva sama dengan 0, tetapi perlu diingat bahwa setiap titik ekstrim fungsi terdiferensial merupakan titik stasioner, tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Oke teman-teman, mari kita lihat kurva yang satu ini. Kurva yang satu ini memiliki tanda minus dan plus. Tanda minus di sini menunjukkan bahwa fungsinya turun, dan tanda plus menunjukkan bahwa fungsinya naik. Dan titik C di sini menunjukkan titik balik minimum, dan titik D menunjukkan titik balik maksimum. Dalam optimisasi, turunan tingkat 1 berfungsi untuk menentukan nilai maksimum atau minimum output produksi yang dapat menciptakan laba, sedangkan turunan tingkat 2 untuk membedakan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ilmu ekonomi adalah ilmu untuk memilih. Misalnya, bila suatu proyek ekonomi harus diselesaikan, seperti produksi pada tingkat output tertentu, maka biasanya ada sejumlah cara alternatif untuk mencapainya. Akan tetapi, satu atau lebih cara alternatif tersebut akan lebih diinginkan daripada yang lainnya, dilihat dari beberapa kriteria, dan inti permasalahan optimisasi adalah memilih alternatif terbaik yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu yang tersedia. Kriteria tersebut adalah memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Optimisasi dalam ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu memaksimumkan sesuatu, seperti memaksimumkan laba perusahaan, utilitas konsumen, atau laju pertumbuhan ekonomi perusahaan atau negara, dan meminimumkan sesuatu, seperti meminimumkan biaya untuk produksi output tertentu. Nah, jadi ini contoh soalnya teman-teman. Contoh soal penerapan aplikasi optimisasi dalam bidang ekonomi. Yuk kita sama-sama kerjakan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari TR-nya dulu atau total revenue-nya dulu, yaitu dengan mengkalikan Pi dengan Q. Pi-nya tadi udah kita ketahui di soal, yaitu 90 min 3Q. Lalu dikalikan dengan Q menjadi 90Q min 3Q kuadrat. Lalu kita mencari labanya. TR sudah ada, TC sudah ada, tinggal kita kurangkan sehingga menghasilkan min Q3 kuadrat per 10 ditambah 30Q min 100. Lalu untuk memaksimumkan
P atau laba, kita harus menggunakan persamaan P aksen sama dengan 0. Lalu P yang sudah kita dapat tadi atau laba yang sudah kita dapat tadi kita turunkan. Ketika kita turunkan, kita akan mendapatkan Q1 dan Q2. Setelah kita menurunkan fungsi laba pada tingkat pertama, kita harus menurunkan pada tingkat kedua untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ketika Q1 dan Q2 dimasukkan kepada fungsi laba turunan tingkat kedua, maka terlihat Q sama dengan 10 menghasilkan nilai maksimum. Hal itu berarti perusahaan mie instan seleraku harus mampu menjual produk mie-nya sebanyak 10 buah agar mendapatkan laba maksimum. Untuk mencari laba maksimum, kita gunakan fungsi laba yang sudah kita cari di awal tadi, yaitu TR kurang TC. Lalu kita masukkan Q sama dengan 10 untuk mencari laba maksimumnya dan akan menghasilkan Rp100. Jadi kesimpulannya, perusahaan mie instan seleraku harus memproduksi mie instan sebanyak 10 buah agar mendapatkan laba maksimum sebesar Rp100. Nomor 2. Diketahui pada suatu pabrik tekstil terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar 4T ditambah 3 per 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 dalam ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Nah, ditanya, poin A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan poin B, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Oke teman-teman, mari kita menjawab soal nomor 2 ini dimulai dengan poin A. Di poin A ini kita diminta untuk mencari pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah mesin selama 3 tahun. Nah, di soal kita sudah melihat nih ada fungsi pendapatannya, tetapi fungsi pendapatan yang telah diturunkan. Untuk mencari fungsi pendapatannya, kita harus mengintegralkan fungsi tersebut, yaitu fungsi 4T tambah 3 per 4T kuadrat tambah 6T tambah 1. Lalu kita integralkan. Nah, sebelum kita mengintegralkan, kita harus tahu dulu nih siapa si U-nya. Nah, U-nya itu adalah 4T kuadrat tambah 6T tambah 1. Lalu, U-nya ini kita turunkan menjadi 8T ditambah 6. Lalu kita buat menjadi DU sama dengan 8T tambah 6 DX. Lalu kita pindah ruaskan menjadi DX sama dengan menjadi DX sama dengan DU per 8T ditambah 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan si U yang telah kita cari tadi, teman-teman. Jadi, 4T ditambah 3 per U DX. Lalu, DX-nya yang sudah kita cari tadi kita masukkan. Jadi, DU per 8T ditambah 6. Lalu, 8T tambah 6 ini bisa kita keluarkan duanya sehingga bisa dicoret sama 4T tambah 3 sehingga menghasilkan 1 per U dikali DU per 2. Nah, ingat ya teman-teman, ada aturan logaritma di mana integral 1 per X dx sama dengan ln X ditambah C untuk X yang tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita buat hasilnya itu menjadi setengah ln U. Nah, ketika udah menjadi setengah ln U ini, kita masukkan nilai U-nya itu, yaitu 4T kuadrat tambah 6T ditambah 1. Untuk mencari pendapatan yang dihasilkan oleh mesin tersebut selama 3 tahun, kita kan tadi sebelumnya sudah mendapatkan fungsi pendapatan yang telah sudah kita cari. Nah, jadi kita substitusikan angka 3 ke dalam fungsi pendapatan tersebut. Nanti setelah kita substitusikan angka 3 ke dalam fungsi pendapatan setengah ln 4T kuadrat tambah 6T tambah 1, nanti akan menghasilkan setengah ln 55. Nah, nanti kita cari dulu nih teman-teman, hasil dari ln 55 itu berapa. Setelah kita cari, hasilnya itu 4,00 sekian. Lalu kita bagi 2 dan lalu kita kalikan 100 juta. Kenapa kita kalikan 100 juta? Karena di soal tadi satuan kosnya itu adalah ratusan juta.
Nah, lalu setelah kita kalikan 100 juta, nanti akan menghasilkan pendapatan sebesar 236.659,262 dalam satuan ratusan juta. Lalu untuk mencari profit atau keuntungan yang dihasilkan oleh mesin tersebut selama 3 tahun, kita harus menentukan besaran dari TC-nya ini, yaitu total cost atau total biaya. Nah, di soal sudah diketahui bahwa total cost-nya itu adalah 50 juta per tahun. Karena yang diminta adalah profit selama 3 tahun, maka TC-nya itu kita kalikan 3, yaitu 50 juta dikali 3 akan menghasilkan 150 juta. Nah, untuk TR atau total revenue tadi sudah kita cari sebelumnya. Nah, lalu untuk mencari profit seperti biasa, total revenue dikurang total cost. Nah, setelah total revenue dan total cost itu dikurangkan, akan menghasilkan 50.366.659,2616 dalam satuan juta. Soal nomor 3, diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara Wano-Kuni sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G, C sama dengan A min B dikali Y min T0 dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. G sama dengan G, Y dengan G lebih besar dari 0 dan G lebih kecil dari 1. Dan diketahui beberapa keterangan. Lalu ditanya, pada poin A, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Lalu poin B, kita disuruh menentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dengan metode atau aturan Cramer. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya, atau soal terakhir. Nah, di soal ini kita akan membahas tentang matriks. Nah, di poin A kita diminta untuk memodelkan ke dalam bentuk AX tambah B. Seperti yang sudah kita ketahui di soal, yaitu ada beberapa persamaan. Salah satunya Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G. Lalu C yang sudah diketahui di soal kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Nanti akan menghasilkan 1 ditambah B dikurang G dikali Y sama dengan A ditambah BT0 ditambah I0. Nah, itu sudah ke dalam bentuk AX tambah B ya, yaitu A-nya itu 1 tambah B min G, X-nya itu Y, terus B-nya itu A ditambah BT0 ditambah I0. Lalu kita ubah ke dalam bentuk matriks untuk mendapatkan matriksnya teman-teman, yaitu dari persamaan Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G. Nah, G di soal kan sudah diketahui itu, G sama dengan GY, kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, nanti menghasilkan Y dikali 1 min G sama dengan C ditambah I0. Lalu kita buat lagi ke persamaan C sama dengan A min BY ditambah BT0. Nanti akan menghasilkan BY ditambah C sama dengan A ditambah BT0. Lalu di matriksnya kita buat nih teman-teman, 1 min G, B min 1, 1, Y, C, I0, A ditambah BT0. Nah, ketika kita kalikan matriks ini akan membentuk persamaan C sama dengan A min BY ditambah BT0, BY ditambah C sama dengan A ditambah BT0. Jadi matriks ini sudah benar ya teman-teman, karena ketika kita kalikan itu akan sesuai dengan persamaan yang telah kita cari tadi. Untuk di poin B ini kita disuruh mencari titik keseimbangan pendapatan menggunakan metode Cramer. Dan di soal sudah diketahui beberapa nilai, dari I0 itu 120 triliun, A itu 300 triliun, TO 80 triliun, B 1/4 dan G 3/4. Nah, matriks yang sudah kita cari sebelumnya itu sangat berfungsi pada poin B ini. Nah, dengan metode Cramer itu yang pertama kita cari dulu determinan dari A-nya.
Nah, determinannya itu 1 min G ditambah B. Lalu kita cari A1-nya. Nah, A1 itu memindahkan kolom yang I0 A tambah BT0 itu ke dalam ruas di sebelah kiri yang di kolom pertamanya. Nanti menjadi I0 A tambah BT0 min 1 dan 1. Sehingga I1-nya itu akan menghasilkan I0 tambah A tambah BT0. Lalu untuk mencari A2-nya itu sama saja, tapi I0 A tambah BT0-nya itu kita pindahkan ke kolom yang kedua di ruas sebelah kiri. Nanti A2-nya itu akan menghasilkan A ditambah B dikali T0 dikurang I0 dikurang G dikali A ditambah BT0. Nah, terus kita mencari Y starnya itu dengan determinan A1 per determinan A yang sudah kita cari tadi menjadi I0 ditambah A ditambah BT0 per 1 min G ditambah B. Nanti akan menghasilkan 880. Nah, lalu kita mencari C starnya itu yaitu dengan membagikan determinan A2 dibagi dengan determinan A, yaitu A ditambah B dikali T0 dikurang I0 dikurang G dikali A ditambah BT0 per 1 min G ditambah B. Nah, nanti akan menghasilkan 100. Oke, sudah kita ketahui nilai Y dan C-nya. Lalu kita cari G-nya. G-nya tadi kan di soal sudah diketahui bahwa G sama dengan GY. Terus kita masukkan angka-angkanya. 3/4 dikali 880 akan menghasilkan G sama dengan 660. Nah, I-nya juga kita sudah diketahui yaitu 120 triliun. Nah, lalu keseimbangan pendapatan itu saat Y sama dengan C ditambah I tambah G. Itu 880 sama dengan 100 ditambah 120 ditambah 660. Kalau dijumlahkan itu nanti balance ya, 880 sama dengan 880. Seperti itu. Thank you for watching.